Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Lanjutkan kembali kajian kitab Al-Azkar. Kita sampai di bab ke-8 tentang kitab shalah, bab azkari sujud. Bab bab tentang zikir-zikir saat sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Babu azkari sujud. Fa idza faragha min azkari al-i'tidal kabbara wa huwa sajidan. Wa badda takbira ila an yad'a jabhatahu 'ala al-ard. Wa qad qaddamna hukm hadhihi at-takbira wa anha sunnatun law tarakha lam tabtul salatuhu wa la yasjudu lis-sahwi. Fa idza sajada ata bi azkari sujudi wa hiya kasirah. Maturun. Maturun. Ngaji dulu, nanti habis itu main. Sebentar aja, ya. Gak ada main dulu sini, nanti habis aja. Aida sajada atabi azkari sujudi wa hiya kasirah. Nanti dulu ya. Tapi nanti sebentar. Jika seorang itu selesai daripada i'tidal, membaca zikir-zikir i'tidal, maka dia takbir. Ketika sami Allahu liman hamidah, doa i'tidal, lalu kemudian dengan takbir lalu dia menuju tempat sujud untuk sujud. Nah, boleh memanjangkan takbirnya gitu sampai benar-benar keningnya itu menyentuh tanah. Gitu. Nah, takbir ini udah kita jelaskan bahwa hukumnya takbir ini sunnah. Jikapun meninggalkan nggak pakai takbir juga nggak sah apa itu nggak apa-apa. Sholatnya tidak batal, tidak sah, soalnya tidak batal dan tidak perlu sujud sahwi. Gitu. Dan ketika sujud apa yang dibaca itu banyak. Faminha, maka diantaranya marwainahu fi sahih muslimin min riwayati Hudzaifah al-mutaqaddimah fi ruku'i fi sifati sholatin nabi sallallahu alaihi wasallam hina qara al-baqarah wan nisaa wa al-imran fi raq'atil wahidah la yamurru bi ayati rahmatin illa sa'al wa la bi ayati adzabin illa ista'ad qala thumma sajad fa qala subhana rabbil ala fa kana sujuduhu qariban min qiyamih. Nah itu kan itu ada tuh meja di meja itu. Ayo hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim dari riwayat Hudzaifah yang lalu yang sudah disebutkan tentang ruku dalam sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Nabi membaca udah habis air kelapanya aku berlihat. Nanti habis air. Oh, ini anak saya lagi rewel. Saat Nabi baca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Al-Imran di satu rakaat ya ini ya Allah. Ini. Ayo semoga kita bisa ngamalin seperti sholatnya Nabi satu rakaat Nabi itu membaca surat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran sempurna.
Lalu Nabi lewatin ayat rahmat, meminta rahmat. Berarti ayat tentang siksa, meminta perlindungan. Lalu kemudian sujud, Nabi sujudnya Subhana Rabbil A'la. Sujudnya Nabi ini nggak jauh beda dengan waktu berdirinya. Lamanya. Nah, kemarin rukuknya itu juga sama dengan Nabi saat berdiri. Sujudnya waktu lamanya juga sama. Lama waktunya sujud juga sama. Masya Allah. Warwayna fi sahih al-Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyakula fi ruku'i subhanakallahumma rabbana bihamdik. Allahumma ighfir lana. Iya, makanya di sini dulu. Ya, sini dulu ya. Apa-apa gitu. Suara opung ya, apa-apa. Mana yang meriwayatkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak doa ketika rukuk dan sujud. Salah satu doanya subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Ya. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Warwaina fi sahih Muslim Aisyah radhiyallahu anha maqaddamna fi ruku' anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'i wa sujudi subhun quddus rabbul malaikati waruh. Hadis yang diwakilkan oleh Sayyidah Aisyah dalam Sahih Muslim juga. Mengenai meriwayatkan di Sahih Muslim dari Sayyidah Aisyah apa yang sudah diterangkan dalam buku. Jadi doa ruku' sama doa sujud itu mirip-mirip kan doanya itu. Karena rukuk dan sujud itu sama-sama tanda kita itu lagi nyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang sama itu subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati subuhun kudus rabbul malaikati waruh. Ma subhanakallahumma bihamdik Allahumma ighfirli. Waraina fi sahih Muslimin aidan an Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada qala Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang Nabi meriwayatkan di Sahih Muslim juga dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat sujud itu membaca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu fa syaqqa sam'ahu wa tabasarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini doa sujud yang lain. Wa rawaina fil hadis sahih fi kutubis sunan an Auf bin Malik maqaddamna fi fasli ruku' anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'a ruku'ahu tawil yaqulu fi subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamah. Tsumma fi sujudi mithalik. Ini sudah dijelaskan di sebelumnya. Bahwa Imam Nawawi melihat di kitab sahih hadis sahih dalam kitab sunan dari dari sahabat Auf bin Malik tentang ruku' bahwa Rasulullah SAW itu ketika rukuknya yang panjang ya rukuknya yang panjang di sini jelaskan itu apa yang dibaca oleh Nabi subhanadzil jabaruti wal malakut wal kibriyai wal 'azamah. Tsumma qala fi sujudi mithalik. Di sujud itu bacanya juga itu. Panjangnya sama ya. Panjangnya sama dengan rukuk, sepanjang sama saat berdiri. Wa rawaina fi kutubis sunan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa idza sajad ay ahadukum falyaqul subhana rabbil a'la thalathan wa dzalika adna. Nah, Nawawi meriwayatkan dalam kitab sunan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ketika seseorang salah satu dari kalian sujud maka hendaklah dia membaca subhana rabbiyal a'la salasan. Nah, ini paling anu lah, paling minimal. Paling minimal itu membaca subhana rabbiyal a'la. Gini aja. Ya, paling minimal itu membaca subhana rabbil a'la 3 kali ya saat sujud. Nah, yang kita lakukan ini. Gitu. Tapi kalau pengen ngamalin apa yang dilakukan oleh Nabi, masya Allah. Waraina fi sahih Muslimin an Aisyah radhiyallahu anha qalat iftaqattu Nabiy sallallahu alaihi wasallam tatalalah fatahassastu fa idza waraki wa nasun yaqulu subhana wa bihamdik subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta. Fi riwayatin fi Muslimin fa waqa'at yadi ala batni qadamihi wa fil masjidi wa huma mansubatan wa yaqul Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la usisadan 'alaik anta kama atnaita 'ala nafsik. Nah, sini hadis diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Sayyidah Aisyah pernah berkata, saya itu kok tiba-tiba kehilangan ya bahasanya itu nggak ngelihat Nabi kemarin ya Nabi ya di suatu malam. Lalu saya coba cari gitu, ternyata Nabi itu rukuk, Nabi itu sujud. Ya Allah, sekarang mah suami nih cari istrinya mancing. Suami mah
cari istrinya ngopi. Suami mah cari istrinya lagi main game. Kalau ini Nabi dicari istrinya Sayyidah Aisyah tapi lagi rukuk atau sujud. Lalu apa yang dibaca oleh anak Nabi? Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa. Bahkan dalam riwayat satu riwayat dalam Sahih Muslim itu tangannya Sayyidah Aisyah itu menyentuh telapak kaki Nabi dan Nabi lagi di masjid gitu. Sedang mangsubatan gitu loh. Mangsubatan itu ya lagi jejak bahasanya itu. Bahwa yakul lalu apa yang dilakukan Nabi Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi'afwati min 'uqubati wa a'udzu bika minka la usana alaik anta kama ta'ala nafsi. Itu doa yang dibaca oleh Nabi salah satu sujudnya. Nah, di sini loh, kok lagi sholat disentuh sama setan. Ya ini dalil orang yang nyentuh perempuan itu tidak batalin wudhu kecuali dengan syahwat gitu. Kalau ini terus menurut pendapat yang batalin wudhu ya ini Sayyidah Aisyah menyentuh kakinya Nabi itu dengan penghalang. Orang fi sahih Muslimin ada yang apa sudah dua ada insyaallah kita lanjutkan ini anak saya lagi agak rewel. Kita lanjutkan ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Hadis ke-151 wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.